Bab 1931. Raja Tinju langsung meledak ketika dia mendengar rengekan Thomas. Jika bukan karena Thomas, aku akan tetap menjadi juara. Alih-alih, saya dilucuti dari gelar saya dan dipermalukan di depan umum. Diam, raung Raja Tinju sebelum menendang Thomas menjauh. Kau membuatku terhina, dan sekarang Anda ingin tidak menghormati Tuan Williams. Jika saya mendengar kata lain dari Anda, saya akan menghajar Anda sampai menjadi bubur. Dibandingkan luka fisiknya, luka di hati Thomas jauh lebih parah. Dia hancur melihat Raja Tinju berpihak pada Zeke, bukan dirinya sendiri. Sepertinya Zeke benar-benar telah mengalahkan Tuan Boxing King. Start ini baru saja menyinggung perasaanku, jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan padanya, bukan? Zeke bertanya. Raja Tinju. Ya, aku akan menjaganya. Bagus. Tapi aku masih membutuhkannya hidup-hidup. Dia mungkin berguna bagiku di masa depan. Sejak Zeke masih harus mencari tahu tentang hubungan antara Thomas dan akhirat, dia tidak bisa membiarkannya. Dia mati. Dipahami. Zeke lalu menepuk bahu Emma. Ayo pergi, Oma. Setelah sadar kembali, wanita itu buru-buru berdiri dan mengikuti dari belakang. Zeke. Jangan tinggalkan aku, Emma. Kumohon. Kamu harus menyelamatkanku. Sekali ini saja. Pinta Thomas. Hanya aku dapat menghubungi Dokter Ilahi di Linton Group. Aku bisa menyelamatkan putrimu. Zeke mungkin kuat, tapi dia tidak terhubung dengan baik seperti saya. Dia tidak bisa membantu putrimu. Tanpa sadar, kaki Emma berhenti bergerak saat dia ragu-ragu. Meskipun aku benci mengakuinya. Thomas ada benarnya. Jangan dengarkan dia, Emma. Jika dia ingin menyelamatkan Amelia, dia pasti sudah melakukannya. Lagi pula, saya sudah menyembuhkan penyakitnya, jadi Anda tidak perlu khawatir, kata Zeke. Sambil tersenyum kecut, Emma mempercayai bagian pertama dari apa yang dikatakan Zeke. Thomas tidak pernah mau membantu Amelia, dia hanya menginginkanku. Pria itu telah menipuku berulang kali, jadi aku tidak bisa mempercayainya. Lebih lama lagi. Adapun separuh lainnya, Emma mengira itu murni omong kosong. Bahkan bukan dokter yang paling terampil bisa berbuat apa saja dengan kondisi Amelia, jadi apa yang bisa dilakukan petarung seperti Zeke? Dia mungkin hanya berusaha membuatku merasa lebih baik. Tuan Williams, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang Anda lakukan, Raja Tinju? Tanya Emma penasaran. Serius? Kamu masih tidak percaya kalau aku mengalahkannya? Yah, semua orang tahu bahwa dia petarung terbaik di dunia, jadi bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk adil? Percaya saja, Emma mendesah. Ada sesuatu tentang dirimu yang tidak kau ceritakan padaku. Bukan. Menggosok dahinya, Zeke tidak tahu bagaimana lagi meyakinkan Emma. Raja Tinju dianggap sebagai petarung yang kuat di antara orang biasa. Bahkan di antara seniman bela diri, dia masih bisa bertahan. Namun, dibandingkan dengan mereka yang ada di kelas raja, kelas ultimate, dan kelas surgawi, itu Boxing King hanyalah serangga. Zeke bisa menghancurkan pria itu kapanpun dia mau, tapi melihat bagaimana Emma tidak akan pernah melakukannya. Mengerti, dia memutuskan untuk menahan napas. Ketika mereka sampai di mobil, Emma lega melihat Amelia tidak terluka. Kamu baik-baik saja, Amelia. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Seru Emma sambil menggendongnya. Putri dengan erat. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan menangis. Amelia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata ibunya. Saya pergi ke sebuah tinju hari ini, Bu. Katakan padaku, Amelia, siapa yang menang? Zeke atau Raja Tinju? Emma sangat ingin menemukan kebenaran. Kamu seharusnya melihat Mommy. Dia luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuknya sama sekali, terutama lawan terakhirnya, Raja Tinju. Orang itu tersingkir bahkan sebelum meletakkan jari padanya. Bab 1932. Mengetahui bahwa Amelia tidak pernah berbohong, Emma akhirnya percaya bahwa Zeke mengalahkan Raja Tinju. Dia juga menyadari bahwa banyak hal yang tidak dia ketahui tentang Zeke. Ketika Emma masih menatap kosong ke arah pria itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat nama yang ditampilkan.
Itu adalah sahabatnya, Sasha. Saat itu, keduanya praktis tidak dapat dipisahkan, melakukan hampir semua hal bersama. Namun, karena Emma harus pergi ke luar negeri untuk mencari ayahnya, keduanya akhirnya berpisah. Meskipun mereka sering menelepon satu sama lain untuk tetap berhubungan. Emma yakin Sasha meneleponnya karena temannya telah mendengar bahwa dia kembali. Kota. Teman Emma itu adalah orang yang sama yang bertaruh pada Zeke sebelum pertarungan. Emma, seekor burung kecil memberitahuku bahwa kamu kembali. Apakah itu benar? Tanya Sasha saat Emma menjawab panggilan. Ya, Sa, aku kembali. Jawab Emma, sama bersemangatnya dengan temannya. Teman macam apa kamu, Emma? Kenapa kamu tidak meneleponku saat pertama kali kamu kembali? Aku bisa mengadakan pesta penyambutan untukmu. Aku bersumpah aku baru saja kembali. Sesuatu terjadi di antaranya, jadi saya tidak bisa segera memberi tahu Anda. Baik, aku akan memaafkanmu jika kamu datang ke tempatku sekarang. Banyak sekali yang ingin kukatakan padamu. Tapi, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk itu sekarang? Emma agak enggan. Terlambat? Apakah kamu bercanda? Malam masih muda. Emma, aku bertemu pangeran tampanku. Kamu sudah. Untuk membiarkan saya menceritakan semua tentang dia. Mendengar itu, Emma terkekeh. Baik, aku akan segera ke sana. Emma kemudian menoleh ke Zeke setelah menutup telepon. Tuan Williams, bisakah Anda mengirim saya ke Westlake? Jalan 43. Aku akan menghabiskan malam dengan temanku. Secara alami, Zeke tidak mempermasalahkan permintaan Emma. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tujuan, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada pria itu, Emma mendapatkannya. Keluar dari mobil bersama Amelia. Alih-alih pergi terburu-buru, Zeke melihat Emma mengetuk pintu temannya. Dia pikir dia harus mengawasi Emma lebih lama hanya untuk memastikan dia aman. Ketika seseorang akhirnya membuka pintu, Zeke terkejut melihat orang di belakangnya. Bukankah itu wanita yang bertaruh denganku? Takdir memang bekerja dengan cara yang misterius. Tidak pernah. Apakah saya berharap dia menjadi teman Emma? Meskipun Zeke tidak mengenal Sasha dengan baik, dia tahu bahwa dia adalah orang yang terus terang. Dan wanita yang baik hati dari sedikit waktu yang mereka miliki. Zeke tidak berpikir bahwa Emma akan berada dalam bahaya apapun di sekitar seseorang seperti Sasha, tapi tetap saja, dia harus memastikannya. Itu sebabnya dia segera memanggil Soul Wolf. Meski begitu, Soul Wolf, Killer Wolf, Tyler, Alfred, dan Nameles tetap ditempatkan di Corleone. Menangani beberapa hal penting. Panggilan itu dengan cepat masuk, dan Zeke bisa mendengar betapa Soul Wolf sangat merindukannya. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu kabar darimu. Apa yang terjadi? Kukira begitu. Lupakan semua tentang kita. Bagaimana kabar semuanya di Corleone? Bertanya Zeke. Anda tidak perlu khawatir, kami sudah menanganinya. Semuanya sekarang kembali normal. Senang mendengarnya. Saatnya bertemu. Ada sesuatu yang harus kau lakukan untukku. Tentu. Kami akan segera menemuimu. Dan cobalah untuk diam tentang itu. Jangan ganggu penduduk di sini. Zeke kemudian mengirimkan lokasi persisnya ke Soul Wolf, yang membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk muncul. Sisa kelompok. Bahkan yang terlemah dalam kelompok itu adalah prajurit kelas raja, yang berarti mereka bisa mencapainya. Hampir di mana saja dengan kecepatan supersonik mereka. Bab 1933. Karena Soul Wolf sudah berada di kelas Ultimate, bahkan setelah berlari jarak jauh, dia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jadi, apa itu? Aku ingin kamu mengawasi 2 orang untukku. Setelah itu, Soul Wolf dan gengnya terbagi menjadi 2 kelompok. Satu memata-matai Sasha sementara yang lain memata-matai Thomas. Sejak Emma dan Amelia menginap di rumah Sasha, Zeke harus memastikan bahwa itu aman untuknya. Mereka untuk melakukannya. Adapun Thomas, karena pria itu bersekongkol dengan Netherworld, Zeke berharap untuk mengungkap misterius dengan terus mengawasi rekan mereka. Sementara itu, di kamar tidur Sasha, kedua sahabat dekat itu asyik mengobrol sepanjang malam. Itu sudah lama sejak terakhir kali Emma merasakan luka itu. Bahkan Amelia bersenang-senang dengan Sasha, yang selalu memperlakukan gadis muda itu sebagai miliknya.
Anak perempuan. Sasha menggendong Amelia dan memberi makan gadis itu dengan segala jenis permen. Tak lama kemudian, Sasha menemukan suara Amelia tertidur dalam pelukan hangatnya, jadi dia dengan hati-hati menggendongnya. Gadis itu ke kamar tamu. "Emma, apakah kamu sudah menemukan cara untuk merawat Amelia?" tanya Sasha dengan lembut setelah kembali padanya. Ruangan. Emma menghela napas. "Saya berbicara dengan beberapa spesialis, dan mereka mengatakan bahwa hanya ada sedikit harapan. Setidaknya itu berarti bukan tidak mungkin. Selama masih ada secercah harapan, kami akan melakukan yang terbaik. Emma, jika kamu butuh sesuatu, kamu selalu bisa memberitahuku. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untukmu." Pernahkah Anda mendengar tentang grup Linton? Mereka memiliki bisnis di industri farmasi. Jika saya bisa untuk merawat Amelia, dia akan sembuh. Sayangnya, saya tidak punya cara untuk menghubungi ini. Pekerja ajaib. Tiba-tiba, Sasha menamparkan lengan temannya. "Hei, kamu seharusnya memberitahuku ini lebih cepat. Aku bisa mengenalkanmu pada mereka." "Tunggu. Kamu mengenal mereka secara pribadi?" "Belum, tapi perusahaan saya baru saja bekerja sama dengan Linton Group. Melihat bagaimana bisnis kita mitra, saya yakin mereka akan sangat bersedia untuk menghubungkan saya dengan Dokter Ilahi." "Bagus sekali. Aku berhutang banyak padamu, Sa. Kau tidak tahu berapa banyak yang telah kukorbankan hanya untuk mencoba menjangkau mereka. Melayani Anda dengan benar. Anda seharusnya datang kepada saya untuk meminta bantuan sejak awal. Sekarang, permisi. Saya akan menelepon mitra bisnis saya dan meminta mereka mengatur pertemuan." Namun, sebelum Sasha menelepon, Emma dengan cepat menghentikan temannya. "Ini tengah malam sekarang, Sa. Mereka mungkin sudah tidur. Jika Anda menelepon sekarang dan entah bagaimana membuat mereka kesal, mereka mungkin menolak untuk membantu, jadi mari kita tunggu sampai besok. Kita bisa mendiskusikannya dengan benar." Makan siang. Poin bagus. Besok, kalau begitu, Sasha setuju setelah memikirkannya. "Kamu menyebutkan sesuatu tentang bertemu pangeran tampanmu barusan. Jadi, apakah kamu akan melakukannya? Katakan padaku siapa dia. Jika dia berhasil menarik perhatianmu, maka dia pasti pria yang baik." Tersanjung, Sasha terkikik seperti remaja. "Tentu saja. Heck, bahkan bukan pangeran tampan sendiri. Bisa dibandingkan dengannya. Dia pria paling tangguh di dunia. Berada di dekatnya saja sudah cukup membuat saya merasa aman dan terlindungi. Dia sempurna. Kau tidak berubah sedikit pun, kan? Masih menuju tipe petarung yang kuat. Apakah itu pernah terjadi kepada Anda bahwa jika Anda berdua bertengkar, Anda tidak akan memiliki kesempatan? Maksudmu jika dia suka kasar? Oh, aku ingin sekali melihatnya. Menurutku itu seksi dan romantis. Kamu masokis yang putus asa. Kamu harus menemui psikiater." Sasha melambaikan tangannya untuk mengubah topik pembicaraan. "Cukup tentangku. Ceritakan tentang pangeranmu. Menawan. Apakah Anda menemukan satu?" Bab 1934. Pipi Emma langsung memerah saat mendengar pertanyaan itu, untuk orang pertama. Yang muncul di benaknya adalah Zeke. Karena dia lebih suka tidak membicarakannya, Emma mencoba mengabaikannya. "Aku sudah sangat sibuk dengan Amelia bahwa aku hampir tidak punya waktu untuk bertemu dengan siapapun." "Ayolah, Emma. Menurutmu aku tidak memperhatikan pipimu yang merah cerah?" "Mereka memberitahuku begitu." "Sesuatu. Anda bertemu satu, bukan?" Melihat betapa tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran, Emma mengangguk malu-malu, jadi Sasha memutuskan untuk sampai ke dasarnya. "Saya ingin semua detailnya. Berapa umurnya? Dari mana asalnya? Apa pekerjaannya? Berapa banyak saudara kandung yang dia miliki? Apakah kamu sudah bertemu orang tuanya?" Sasha tanpa henti membombardir temannya dengan serangkaian pertanyaan, tetapi Emma tidak memiliki jawaban untuk satu pun dari mereka. "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu. Tapi ini informasi dasar. Di mana kepercayaannya? Dia pasti seorang patologis. Pembohong. Saya yakin itu. Dia hanya mencoba masuk ke celanamu. Begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan memutuskan hubungan denganmu. Itu pasti alasan mengapa Anda tidak tahu apa-apa tentang dia." "Dia tidak
Ingin Anda melakukannya karena itu akan membuat dia semakin sulit menghilang. Tidak, dia bukan pembohong patologis, Sa. Dia banyak membantuku akhir-akhir ini. Sasha memutar matanya ke arah temannya. Itu saja. Kamu tergerak karena kamu berutang budi padanya. Biarkan. Saya bertanya ini. Apa dia pernah memberimu uang? Tidak. Tapi dia memang meminjam 50.000 dariku hari ini. Segera, Sasha melompat berdiri karena kaget. Mengapa kamu melakukan itu, Emma? Bukan saja dia tidak memberimu uang, tetapi dia juga meminjam sebagian darimu. Itulah yang penipu akan melakukannya. Anda tidak bisa naif ini, kan, Emma? Sial. Pria itu memiliki harapan yang lebih baik. Bahwa dia tidak pernah bertemu denganku, atau aku akan memberinya pelajaran. Bukan begitu, Sa. Tuan. Williams bukan penipu. Aku tidak percaya kau membela pria yang menipumu. Inilah yang akan kami lakukan. Kau akan membawaku menemuinya besok, dan akan kutunjukkan siapa dia sebenarnya. Beraninya dia mengambil keuntungan dari sahabatku. Emma tahu lebih baik daripada mencoba mengubah pikiran Sasha setelah melihat betapa marahnya temannya. Jadi dia memutuskan untuk menghemat napas. Tanpa sepengetahuan Sasha, pria yang dia rencanakan untuk berurusan sebenarnya adalah yang disebut pangeran. Menawan. Keesokan paginya, Madeline menyadari bahwa kepalanya masih sakit setelah bangun tidur. Butuh. Dia sejenak untuk mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia pergi keluar dengan Desmond untuk mendapatkan hadiah, tetapi begitu dia sampai di mobil, seseorang telah memukul bagian belakang kepalanya dan menjatuhkannya. Melihat sekeliling, Madeline mendapati dirinya berada di dalam mobil Desmond dan pria di kursi pengemudi. Tentu saja, Madeline mulai merasa takut karena mengira Desmond lah yang melakukannya. Menyerangnya. Kau sudah bangun, Madeline, sapa Desmond sebelum wanita itu sempat mengatakan apapun. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah kamu yang menjatuhkanku? Tanya Madeline hati-hati. Aduh, itu menyakitkan. Kamu tidak benar-benar berpikir itu aku, kan? Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Itu. Maaf. Bukan itu maksudku. Aku hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi tadi malam. Apakah Dokter Dewa datang? Apakah dia mengatakan dia akan membantu Amelia? Bab 1935. Dia memang datang, tapi Zeke membuatnya takut. Desmond menghela napas. Apa? Zeke juga datang? Kenapa? Cukup jelas, bukan? Dia ingin bersama Emma tapi bukan putrinya. Itu sebabnya dia tidak ingin dokter ilahi untuk membantu Amelia. Setelah menjatuhkanmu, dia menyerbu masuk ke kamar dan memukuli Tuan Fleming dan saya. Dia bahkan mematahkan lenganku. Ketika dia melihat lengan kiri Desmond yang diperban, Madeline mempercayai pria itu. Itu B****. Jika aku melihatnya lagi, dia akan merasakan kemarahanku. Melihat betapa kesalnya Madeline, Desmond menyeringai diam-diam. Dia tahu Zeke telah memukuli Thomas malam sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk menyalahkan semuanya. Zeke. Untuk meyakinkan Madeline, Desmond bahkan membungkus lengan kirinya dan berpura-pura terluka, yang terbukti efektif. Madeline masih mengutuk Zeke ketika teleponnya berdering. Setelah melihat nama Emma dipajang, dia buru-buru menjawab panggilan itu. Kamu di mana, Oma? Apakah kamu baik-baik saja? Madeline khawatir Zeke telah menculik putrinya. Aku baik-baik saja, Bu. Aku di tempat Sa sekarang. Setelah mendengar itu, Madeline menghela nafas lega. Bagus. Aku senang mendengarmu dan Amelia. Baik saja. Sekarang kamu tahu Zeke untuk siapa dia sebenarnya, bukan? Emma tidak mengerti apa maksud ibunya karena Zeke telah banyak membantunya. Kesepakatan. Alih-alih menjawab pertanyaan retoris, Emma memutuskan untuk menyebutkan alasannya. Dipanggil Madeline. Aku punya kabar baik, Bu. Ada harapan untuk kaki Amelia. Kebetulan Sa. Mitra bisnis Linton Group. Dia telah mengatur pertemuan dengan dokter ilahi mereka untuk kita. Benarkah? Syukurlah untuk Sa. Jika semuanya benar-benar berhasil pada akhirnya, kita akan berhutang banyak padanya. Jadi kapan rapatnya? Biarkan aku ikut. Kami bersiap-siap sekarang. Di mana Ibu? Kami bisa menjemputmu. Langsung. Madeline berbalik untuk memberi perintah pada pengemudi.
Hentikan mobilnya sekarang, Desmond. Emma telah menemukan seseorang yang bisa membantu Amelia, dan dia akan menjemputku. Desmond mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa Emma berhasil menghubungi Yang Ilahi. Dokter sendiri. Sepertinya saya telah meremehkan mereka. Desmond tidak punya pilihan selain menghentikan mobil karena Madeline berulang kali mendesaknya untuk melakukannya. Tetap saja, dia tidak senang dengan bagaimana hal-hal itu terjadi. Jika Emma berhasil mendapatkan Yang Ilahi, dokter untuk merawat kaki Amelia, Thomas akan kehilangan daya ungkitnya. Dan jika Thomas tidak bisa mendapatkan miliknya, tangan pada Emma, bagaimana aku bisa menyenangkan dia? Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saat itu, Desmond tahu dia harus menelepon Thomas, yang dirawat di rumah sakit. Setelah menahan pukulan brutal Raja Tinju, untuk pertama kalinya dalam hidup Thomas, dia terluka sangat parah hingga hampir mati. Namun, semua rasa sakit yang dideritanya dengan cepat menjadi kebenciannya pada Zeke. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan pria itu hingga berkeping-keping. Saya punya kabar buruk, Tuan Fleming. Seru Desmond saat Thomas mengangkat telepon. Apa itu? Tanya Thomas, mengerutkan kening.